سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya yang sama-sama kita hormati, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Bapak dan Ibu, pada subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang pembagian sedekah. Bahwasanya sedekah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu terbagi pula menjadi dua. Yang pertama ada namanya sedekah yang berbentuk harta. Sedekah yang berbentuk harta itu seperti wakaf. Kemudian ada namanya sedekah yang tidak berbentuk harta. Yang mana sedekah yang tidak berbentuk harta itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada namanya senyuman. Yang kedua mendamaikan dua orang yang sedang berantem. Kemudian yang ketiga mengambil batu paku yang ada di jalanan. Kemudian yang keempat menolong orang lain dengan tenaga. Dan yang kelima melangkahkan kaki kita menuju masjid. Kemudian kita lanjutkan pada hari ini tentang sedekah wajib. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah wajib ini terbagi pula menjadi 3. Yang pertama ada namanya zakat, yang kedua ada namanya kafarat,
dan yang ketiga ada namanya nazar. Apa pengertian daripada sedekah wajib? Sedekah wajib itu Bapak dan Ibu adalah sedekah yang mesti kita keluarkan. Kalau tidak kita keluarkan, maka pelakunya akan berdosa. Maka kita akan mendapat dosa. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam sedekah wajib? Yang pertama yang termasuk ke dalam sedekah wajib itu adalah zakat. Bapak dan Ibu, apa hukum daripada zakat? Hukum daripada zakat ini adalah wajib bagi yang mampu. Kenapa dikatakan wajib bagi yang mampu? Misalnya adalah seorang nenek-nenek yang umurnya lebih dari 70 tahun. Nenek-nenek ko inyo ndak punya keluarga, ndak punya anak. Makannya saja itu dari tetangga-tetangga yang ada di dekat rumah. Kalau indah ada di tetangga makan, ndak bisa makan nenek itu. Apakah hukum membayar zakat bagi nenek tersebut? Malahan nenek tersebut dia berhak menerima zakat. Dia tidak wajib membayar zakat. Tapi kalau kita sanggup untuk membayar zakat Bapak dan Ibu, maka hukumnya adalah wajib. Karena zakat itu Bapak dan Ibu terbagi pula menjadi dua. Yang pertama ada namanya zakat fitrah, yang kedua ada namanya zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah itu kan zakat yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Kemudian ada namanya zakat mal atau zakat harta. Kapan kita keluarkan zakat mal? Kapan kita keluarkan zakat harta ini? Kalau harta kita sudah mencapai nisab, kalau harta kita sudah mencapai haul, maka wajib kita mengeluarkannya. Kini timbul pertanyaan Bapak dan Ibu, kalau kita wajib membayar zakat, kita mampu membayar zakat, kepada siapa-siapa saja zakat ini harus kita berikan. Kepada siapa-siapa saja zakat ini harus kita keluarkan. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mengenai zakat ini Bapak dan Ibu, itu harus kita keluarkan kepada 8 orang. Selain daripada 8 orang ini, maka dia tidak berhak menerima zakat. Siapa-siapa saja 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada namanya fakir. Apa pengertian daripada fakir itu Bapak dan Ibu? Orang yang dikatakan fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Jadi tidak ada kerja tetap loh Bapak dan Ibu. Contohnya adalah orang yang karajonya itu mangkik barang di pasar. Jadi karajonya mangkik barang di pasar, maka dia disebut sebagai fakir karena dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Kemudian yang kedua, siapa orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat yang kedua ada namanya miskin. Apa pengertian daripada miskin Bapak dan Ibu? Pengertian daripada miskin ini adalah orang yang punya pekerjaan tetapi dia tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Dia ada pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, maka dia disebut sebagai miskin dan dia berhak menerima zakat.
Yang dimaksud kebutuhan hidupnya itu Bapak dan Ibu adalah kebutuhan pokoknya, kebutuhan untuk makannya, kebutuhan untuk minumnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Kemudian yang keempat, orang yang berhak menerima zakat itu ada namanya Ibnu Sabil. Apa pengertian daripada Ibnu Sabil? Ibnu Sabil ini artinya adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Jadi kalau ada orang yang sedang dalam perjalanan jauh Bapak dan Ibu, kemudian kehabisan bekal, tidak ada yang akan dimakan oleh Bapak dan Ibu, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima, orang yang berhak menerima zakat itu ada namanya fi sabilillah. Apa pengertian daripada fi sabilillah? Fi sabilillah itu adalah orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang sedang berjihad di jalan Allah ini Bapak dan Ibu, salah satunya adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi kalau ada anak-anak awak yang sedang menuntut ilmu, pergi ke Mekah, pergi ke Yaman, pergi ke Madinah, kemudian dia kekurangan biaya, maka dia juga berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam, orang yang berhak menerima zakat itu ada namanya gharim. Apa itu gharim? Gharim itu adalah orang yang memiliki banyak hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kalau tidak mau hutangnya hari itu, maka dia tidak makan. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, Ustaz, ambo banyaklah hutang ambo Ustaz, boleh ambo menerima zakat? Hutangnya ambo setiap bulan tu membayar cicilan auto Ustaz, ambo setiap bulan tu membayar cicilan rumah Ustaz, banyak hutang ambo Ustaz, boleh ambo menerima zakat Ustaz? Jadi kalau orang berhutang punya auto, berhutang punya rumah, itu tidak berhak menerima zakat walaupun dia banyak hutang. Kenapa? Karena yang dikatakan gharim itu Bapak dan Ibu, orang yang banyak hutang tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi kalau tidak berhutang hari itu, tidak bisa anaknya makan doh, tidak bisa keluarganya makan doh, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, orang yang berhak menerima zakat itu adalah budak. Budak itu artinya Bapak dan Ibu, orang yang belum merdeka. Nampaknya zaman kini tidak ada budak oleh Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, orang yang berhak menerima zakat itu ada namanya mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam. Jadi Bapak dan Ibu, ikolah 8 orang yang berhak menerima zakat. Selain daripada 8 orang ini, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan sedekah wajib yang kedua? Yang kedua yang termasuk ke dalam sedekah wajib itu Bapak dan Ibu ada namanya nazar. Apa pengertian daripada nazar ko Bapak dan Ibu? Nazar ko kan artinya adalah janji. Janji-janji yang harus kita tunaikan. Kan kini ko kan banyak orang berjanji Bapak dan Ibu, tapi dia tidak mau menunaikan janjinya. Jadi kalau ada orang yang sudah berjanji tapi tidak ditunaikan janjinya, maka dia termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik Bapak dan Ibu, apabila dia berkata bohong, apabila dia berjanji ingkar, apabila dia dipercaya berkhianat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, itu syarat nazar itu ada 2 Bapak dan Ibu. Yang pertama syarat nazar itu adalah itu harus kita lafalkan. Harus dilafalkan. Contoh,
Ambo tani di dalam hati ambo bapak dan ibu-ibu, kok masih di dalam hati kan? Because selesai salat subuh berjamaah, selesai awak mendengarkan kajian, ambo beko nio mau undang apa-apa dan ibu-ibu pai makan di simpang lampu merah tu ada orang menggali lontong, di sini lontongnya lama. Itu ni ambo di dalam hati. Kironyo selesai salat subuh, selesai ambo ceramah subuh, ambo langsung saya pulang ke rumah. Ndak jadi ambo ajak papa dan ibu mai makan lontong. Berdosa tidak ambo? Berdosa tidak? Tidak berdosa. Kenapa? Karena itu masih di dalam hati. Jadi kalau masih di dalam hati, itu belum berdosa. Kecuali ambo mengecek bapak dan ibu-ibu, beko selesai kajian subuh ambo nio mau undang apa-apa dan ibu-ibu pai makan di simpang lampu merah, pai makan lontong. Contoh ibu, kironyo selesai dari ceramah subuh ambo langsung saya pulangnya, langsung saya mau cabut, nado mau ajak bapak dan ibu pai makan lontong. Itu baru ambo dosa. Jadi syarat nazar yang pertama menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um adalah kalau kita bernazar itu harus dilafalkan. Kemudian yang kedua, apa syarat daripada nazar? Yang kedua syarat daripada nazar itu menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um adalah jangan kita pernah bernazar itu di luar kemampuan kita. Jadi kalau awak tak punya kemampuan Bapak dan Ibu, jangan pernah bernazar kalau awak tak sanggup untuk melakukannya. Karena terkadang kan awak tidak tahu, awak tidak sengaja kan, awak bernazar tidak sesuai dengan kemampuan. Contohnya apa Pak dan Ibu? Contoh, ya Allah, ya Rabbi, kalau seandainya anak ambo, minantu ambo lulus tes CPNS tahun kini, ambo akan mandabi 1000 ekor jawi. 1000 ekor jawi. Kira-kira sanggup tak nyo melakukannya? Barabiti itu, 1000 ekor jawi itu barabiti. Dicaliklah rekeningnya bapak dan ibu. Kiranya piti di dalam rekening kau tak sampai 1 juta. Tapi nyo bernazar kalau lulus tes CPNS ambo akan mandabi 1000 ekor jawi. Jadi bapak dan ibu, kalau awak bernazar itu yang ringan-ringan saja. Kalau awak yang bernazar itu sesuai dengan kemampuan. Contoh, ya Allah, ya Rabbi, adalah orang mengecek ya bapak dan ibu. Nazar tu Ustaz, itu artinya awak mengancam Allah. Tak ada mengancam Allah lah bapak dan ibu. Apa maksud itu? Karena nazar ini adalah syariat. Ya Allah, ya Rabbi, kalau ambo salame sampai ke Bukit Tinggi, ambo akan bersedekah 100.000. Tapi cubalah ambo balangga di kayu tanam, balantak ambo di kayu tanam, ambo ndak ka bersedekah-sedekah, ambo ndak ka infak. Itu kurang ajar ambo tu. Kenapa? Itu kurang ajar ambo tu. Jadi nazar itu bukan berarti kita mengancam Allah, tapi nazar itu adalah syariat Islam. Jadi bapak dan ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh akulah 2 syarat nazar menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kemudian yang terakhir bapak dan ibu yang termasuk ke dalam sedekah wajib, yang terakhir itu ada namanya kafarat. Apa itu pengertian dari kafarat? Kafarat itu artinya adalah denda yang harus dibayar oleh setiap muslim ketika dia melakukan satu kesalahan. Apa denda kafarat yang sering terjadi Bapak dan Ibu? Denda kafarat yang sering terjadi saat sekarang ini Bapak dan Ibu itu ada namanya sumpah palsu.
Contoh daripada sumpah palsu Bapak dan Ibu, misal adalah pasangan suami istri, ya, ketahuannya berselingkuh Bapak dan Ibu. Nampak di tetangganya bahwasannya suami ko berselingkuh. Ketika ditanya de istrinya, Papa yo berselingkuh Papa. Indah ada Papa berselingkuh do Mama. Sumpah demi Allah, ndak ada Papa berselingkuh do. Ternyata papanya tadi terbukti berselingkuh, maka dia wajib membayar denda kafarat. Apa dendanya Bapak dan Ibu? Dendanya adalah dia harus memberikan makan kepada fakir dan miskin itu sebanyak 10 orang. Kalau dia tidak mampu itu Bapak dan Ibu, atau yang pertama itu adalah dia wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau tidak sanggupnya berpuasa selama 3 hari berturut-turut, maka dia wajib membayar denda kafarat. Itu adalah memberi makan kepada 10 orang fakir dan miskin. Kemudian yang terakhir, kafarat yang sering terjadi saat sekarang ini adalah ketika terjadinya hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, maka dia wajib membayar denda kafarat. Apa dendanya Bapak dan Ibu? Jadi kalau ada pasangan suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan, maka dia wajib membayar denda kafarat. Apa denda kafaratnya? Dia harus memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau tidak, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut ya Bu. Kalau awak misalnya berpuasa dari hari pertama sampai hari ke-59, kiranya di hari ke-60 sakit awak, tidak puasa awak lanjutkan puasa ko di hari ke-61 Bu, maka kita harus mengulang balik dari hari pertama. Tahu kira-kira Bu, Ustaz dan puasa 30 hari saya tak tahu kami Ustaz. Ustaz suruh kami puasa 60 hari Ustaz. Tak tahu kami Ustaz. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah ini melihat karena oleh Allah, inilah 3 jenis sedekah wajib. Yang pertama ada namanya zakat, yang kedua ada namanya nazar, dan yang ketiga ada namanya kafarat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.